Kelihatan slide saya? Kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Usaha dan energi. Ini adalah outline kita ketika kita ingin membahas tentang usaha dan energi. Untuk momentum nanti saya lihat ya apakah kita harus finishing itu dulu. Berarti kalau momentum berarti Rabu besok harus sudah selesai ini, sehingga minggu depannya lagi bisa kita sisakan yang belum selesai. Nah, di sini kita akan mengingat kembali ya hal-hal yang terkait dengan usaha atau kerja atau work yang biasanya kalian sering jumpai ya di beberapa referensi yang disebabkan oleh gaya konstan, kemudian usaha oleh gaya berubah, kemudian juga hubungan antara kerja dan energi, kemudian gaya konservatif dan non-konservatif, ya, atau yang nantinya masing-masing gaya konservatif dan non-konservatif itu sendiri nanti akan mengarah ke usaha konservatif dan non-konservatif. Mungkin nanti yang perlu kalian agak ekstra mengingat itu adalah pada saat sudah masuk ke sini ya, dua orang ini. Jadi ketika kalian sudah mengetahui hubungan antara kerja atau usaha dan energi itu, kalian nanti akan ditambah lagi hal barunya, yaitu adalah kalian harus mengingat tentang hukum kekekalan energi mekanik ya, yang di situ ada kaitannya dengan energi kinetik, energi potensial, energi pegas gitu ya, dan seterusnya. Dan juga hubungannya dengan usaha konservatif dan non konservatif. Jadi menurut saya untuk chapter 4 ini adalah yang butuh effort adalah kalian harus bisa menguasai ini ya. Dalam artian setidaknya kalau kalian sudah paham apa itu konservatif, apa itu non konservatif, ketika dikasih sebuah sistem gitu ya, misal bidang miring, kemudian ada gaya gesek, kemudian dia bergerak, tentu dia punya velocity, oh berarti nanti dia punya EK gitu ya. Kemudian ada ketinggian, oh berarti dia pasti punya EP gitu, potensial. Oh dia gaya gesek, oh gaya gesek ini non konservatif, oh berarti nanti akan muncul WNK gitu dan seterusnya. Jadi nanti ini 3 dan 4 ini lebih relate kepada hukum kekekalan energi mekanik ya. Kemudian nanti kalian akan diingatkan kembali tentang daya gitu ya, dan juga pusat massa. Nah, pada prinsipnya untuk usaha itu sendiri sebenarnya kalian sudah paham gitu ya. Ini sudah kita ingat selalu karena ini sangat sederhana sebenarnya ya. Usaha adalah F dikalikan perpindahan gitu. W sama dengan F kali D atau F kali S atau F kali X gitu. Yang mana yang mau kalian pakai? Notasinya itu kan sama saja bebas. Kemudian nanti kaitannya sama energi akan ditinjau, apakah ada hubungan antara usaha dan energi. Karena kedua orang ini kan satuannya sama gitu ya. Jadi pada prinsipnya adalah dia itu ya ada similarity gitu karena satuan mereka sama. Nah, usaha ketika dia dinarasikan ya, pada umumnya dia dilakukan oleh gaya konstan gitu ya. Gaya di situ adalah besaran vektor yang tentu punya besar dan arah. Lagi-lagi ditekankan gitu loh. Kenapa sih harus diulang-ulang? Saya sudah tahu kalau gaya itu vektor. Agar nanti kalian paham bahwasanya nantinya pada proses pengerjaannya itu masih ada kaitannya dengan dinamika gitu ya. Dinamika kalian harus aware dengan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Otomatis kalian harus bisa menggambarkan diagram bebas gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Ya. Sehingga ini tidak bisa ditinggalkan gitu. Kalian tetap harus paham gitu, masih dalam koridor ini kita masih butuh gitu ya. Hal-hal atau notis yang memang masih sangat dipakai gitu. Nah, kemudian dalam bentuk narasi definisi yang lainnya, usaha itu juga bisa diartikan hasil kali besarnya perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Nah, di sini sudah ditekankan ya, bahwasanya hasil kali besarnya perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar ini dua-duanya adalah vektor gitu. Kita sudah belajar gitu ya, bagaimana dua buah vektor gitu kan. Ketika hasil kali biasanya dot product ya. Yang di sini nih dia adalah usaha itu dot product. Jadi nantinya
hasilnya itu skalar gitu kan. Bagaimana hubungannya? Dan gaya itu tentunya pada saat bekerja pada sebuah benda, misal dia ada benda di bidang datar, kadang-kala gaya itu tidak selamanya lurus gitu ya, atau sejajar dengan bidang lintasan atau bidang perpindahan si benda. Kadang-kala dia itu membentuk sudut. Nah, pada saat membentuk sudut inilah yang kalian harus ingat kembali bahwa kita harus memproyeksikan terhadap bidang datar maupun terhadap bidang tegak gitu ya. Ketika ada theta, kalian juga harus sudah bisa gitu bahwa yang sisi sini itu adalah misal ini P, berarti ini P cos theta, untuk yang ini berarti P sin theta. Ini sudah kalian lewati di dinamika. Jadi tidak boleh dilupakan di sini ya, karena kita masih menggunakan hukum Newton nantinya pada proses pengerjaannya. Jadi soalnya itu nantinya lebih fokus ke kalian harus bisa mencari berapakah gaya luar ya, atau gaya yang bekerja pada benda tersebut sehingga kalian bisa merumuskan nilai W, work atau usaha ini gitu. Nah, dari mana kalian bisa mendapatkan P ini atau gaya luar ini? Tentunya informasinya ya bisa dari hukum Newton, bisa dari sistem itu, beragam gitu, dari mana saja gitu kalian bisa dapatkan tergantung dari soal. Nah, rumus usaha itu sendiri, work itu sendiri adalah force ya, dot D ini biasanya distant gitu ya. Kalau di buku seperti Tipler biasanya dia pakai D. Kemudian dua-duanya adalah vektor. Kalau dituliskan bisa juga F kali D yang sejajar, ini tanda sejajar gitu ya. Satuannya adalah Newton meter, Newton ini meter gitu ya dalam SI, atau juga joule gitu. Atau kalau mau dikonvert ke kalori boleh ya, tergantung penyesuaiannya gitu. Kadang-kala kalau kita lagi membahas tentang termo gitu ya, atau biasanya itu khusus untuk bidang-bidang yang relate-nya itu lebih ke penggunaan energi itu lebih ke kalori gitu ya. Seperti misal anak-anak di bidang sedikit medis gitu ya, kemudian kesehatan masyarakat ketika membahas tentang topik-topik energi biasanya dia pakaian yang dipakai satuannya itu adalah kalori gitu, berapa kalori yang yang telah dipakai oleh tubuh untuk metabolisme ketika kita makan, tidur dan seterusnya. Nah kemudian untuk CGS kita tahu ya ada MKS dan CGS ya, cm gram second, itu biasanya kita pakainya dan centimeter atau IRG ya. IRG itu kadangkala dipakai ya, tapi sangat jarang kalau di kita di Indonesia itu mostly kita pakai joule atau Newton meter. Nah, kemudian kerja oleh gaya konstan bisa kita langsung pakai rumus ini ya. Berarti kalau gaya konstan itu gaya yang diberikan pada sistem itu konstan gitu, dia tidak berubah. Tapi kalau dia berubah biasanya dia dalam bentuk persamaan ya, persamaan fungsi waktu gitu. Yang biasanya kalian sering temui di beberapa jenis soal. Nah, gaya yang sejajar dengan arah perpindahan, ketika misal kita gambarkan sebuah sistem, dia mendapatkan gaya eksternal ya sebesar F yang dia itu sejajar dengan lintasan perpindahan benda, kemudian dia sudah menempuh sejauh T, maka kita bisa langsung saja mengerjakan besaran usahanya adalah F kali D ya, karena dia sudah similarly sama gitu ya, sejajar. Nah, namun jika gaya eksternal itu membentuk sudut ya, jadi tidak paralel, tidak sejajar, maka kita harus pakai ya yang sudah kita pelajari. Ini sebenarnya bisa pola pikirnya bisa dari dua cara ya. Yang pertama adalah kita harus ingat kembali ketika ada dua vektor ya, vektor F dan vektor D. Ketika kita ingin melakukan dot product dan dia punya theta, maka kita bisa melakukan hasil dot produknya adalah F kali D cos theta. Atau kita juga dengan gamblang bisa melihat bahwasanya untuk sisi yang ini adalah proyeksinya miliknya F cos theta gitu ya. Nah, F cos theta dikalikan D ya sama akhirnya tetap FD cos theta.
Atau misal yang sistem yang pertama tadi, ketika ada benda diberikan F gitu ya, F eksternal lurus gitu ya, paralel dengan lintasan dia. Kalau ingin pakai dengan ini ya boleh-boleh saja, W sama dengan F D cos theta, bedanya adalah F dan D itu dia berhimpitan atau paralel. Otomatis tetanya adalah 0 ya. Jadi kalian bisa nulis FD cos 0 berapa? 1 ya. Berarti F kali D kali 1 ya tetap akan kembali ke F dot D atau F kali D. Nah, jadi ini adalah salah satu reminder ya, bahwasanya karena kita masih bekerja di ranah besaran vektor, jadi mau nggak mau ketika soal itu melibatkan sudut ya, sudut entah sudut bidang miring, sudah elevasi atau sudut terhadap gaya luar, maka kita harus berhati-hati. Ekstra hati-hati dalam proses pengerjaannya. Kenapa? Karena saya selalu bilang ketika kalian sudah masuk ke sistem baik dinamika partikel, baik usaha dan energi, proyeksi gaya-gaya tersebut harus jelas ya ketika dia ada theta ya. Kalau dia hanya paralel ataupun misal di bidang miring gitu ya, terus gayanya sudah paralel dengan bidang datarnya, maka proses pengerjaannya kalian lebih mudah, lebih simpel. Tapi ingat ketika bidang miring itu untuk W itu tetap harus ada proyeksi ya, W sin dan W cos. W sin yang ini yang ke X, W cos yang ke bawah. Itu harus gitu ya, dan itu sangat yang sering miss ya, yang sering kurang dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lihat gitu ya, ataupun yang sudah pernah saya alami waktu saya seperti kalian. Nah, kemudian ini adalah contoh asumsi ketika seseorang menarik sebuah benda atau objek gitu ya, karena dia ingin memindahkan gitu ya, memindahkan benda tersebut, maka dia harus melakukan usaha gitu. Jadi yang dikatakan usaha itu harus ada gaya dan harus ada perpindahan gitu. Kalau ada gaya tapi nggak melakukan perpindahan, usahanya 0 ya. Jadi kadang-kala kalau kita analogikan gimana nih, aku mau ujian gitu kan, aku ingin lulus, ya usaha dong gitu. Nah, kalimat usaha berarti kita harus ada force ya, external force, dan juga harus ada perubahan gitu. Perubahan apa? Ya yang pertama, kalau kita nggak belajar, kita harus belajar. Yang awalnya nggak tahu jadi paham, sehingga bisa ready, sehingga bisa pass the exam. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kala dalam kehidupan sehari-hari itu kita secara eksplisit narasi usaha itu sering ada di mana-mana gitu ya. Nah, untuk fisiknya kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi lebih aplikatif sebenarnya ya. Kalau usaha-usaha dalam bidang yang lainnya yaitu corresponding ya dengan hal-hal tersebut. Nah, kemudian di sini yang paling penting juga adalah komponen gaya yang diperhitungkan adalah gaya yang sejajar bidang pergeseran D. Ya, ini yang sangat penting untuk kalian perhatikan. Jadi karena kita nanti fokusnya adalah usaha atau kerja, maka komponen gaya yang diperhitungkan itu hanya yang sejajar bidang, gitu ya. Kalau yang tadi ini proyeksinya FD cos theta, atau yang tadi lurus gitu ya. Jadi untuk gaya-gaya yang lain seperti gaya normal, gaya gravitasi, itu tidak ada urusan gitu ya. Tidak ada urusan sama usaha. Kapan dia akan ada urusan? Nanti pada saat representasi N, ya, gaya normal. Saya selalu bilang proyeksi gaya eksternal ini terhadap arah X juga punya nilai sebesar F sin theta gitu ya. Nanti ini akan berurusan pada saat sistemnya itu dikembangkan. Oh, dia itu kasar. Oh, dia itu kasar, berarti ada gaya gesek. Oh, gaya gesek itu kan gaya non-konservatif. Oh, berarti nanti ada usaha non-konservatif. Nah, jadi seperti itu pola pikirnya. Ya, pada saat licin, oh, nggak ada gaya gesek. Oh, berarti hanya ada energi kinetik saja, gitu ya, dan seterusnya. Jadi, kemarin-kemarin itu tidak boleh dilupakan, gitu. Representasi gaya normal itu adalah untuk pada saat dia itu sistemnya kasar. Kalau kemarin kan di dinamika hanya bilang kasar, licin, ya sudah N gitu, selesai gitu. Tapi kalau sini kalian
akan harus bisa classified lagi. Gaya-gaya ini punya klasternya, gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Ya, habis ini kita akan lihat. Jadi proyeksi N, kemudian F sin theta, dan W, nanti ekspresinya tetap sama seperti dinamika, ya. Sigma FY sama dengan 0, N plus F sin theta, minus W sama dengan 0, nanti dibikin N sama dengan something, gitu. Nanti akan di-recall pada saat kalian butuh menghitung berapakah besar gaya geseknya. Entah Fs, entah Fk, ya sesuai kebutuhan dia sudah bergerak atau seperti apa. Ya biasanya kalau dia sudah mengalami perpindahan, ya tentunya dia biasanya sudah bergerak. Dan memang biasanya FK gitu ya. Jadi hari ini mungkin simple ya, usaha sama dengan F kali D udah selesai. Tapi nanti akan sedikit berkembang pada saat kita sudah melihat gitu ya, pembagian atau klaster-klaster jenis-jenis gaya tadi, yang konservatif, non-konservatif, ditinjau terhadap hubungan energi, energi kinetik, potensial, pegas, usaha konservatif, dan usaha non-konservatif. Jadi akhirnya kan jadi beranak gitu ya. Jadi dari W saja nanti klasternya itu ada konservatif dan ada non-konservatif. Kemudian dari sisi energi, ini nanti menyesuaikan bentuk apa kegiatannya. Oh, bentuk motion, oh dia berarti energi kinetik setengah mv kuadrat. Bentuk apa? Bentuk ketinggian, oh berarti energi potensial, mgh. Apalagi pegas, oh berarti pegas, berarti setengah kx kuadrat, atau ep aksen misal. Kemudian apalagi? Oh gerak translasi atau dirotasi, oh berarti ya energi kinetik rotasi gitu ya, setengah I omega kuadrat. Nah, jadi kira-kira itu yang akan kalian lakukan. Terus ditambah kalian harus menghubungkan hubungan antara usaha dan energi. Ada apa dengan mereka gitu? Disuguhkanlah sistem. Jadi kalian harus mengerjakannya melalui jembatan ini gitu sekarang ya. Meninjaunya dari segi kekekalan hukum kekekalan energi mekanik. Seperti itu. Kenapa sih Bu kok dia itu jadi complicated, Bu? Kenapa kita harus membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik? Karena nanti pertanyaan soal itu tidak lagi membahas tentang berapa tegangan talinya, berapa gaya luarnya, berapa A-nya. Tidak. Tetapi di level yang lebih tinggi dia akan bertanya berapakah kecepatan bendanya, gitu kan? Padahal kecepatan benda kalau kita bahas di kinematika, kamu dengan sangat mudah, aku punya 3 persamaan umum, Bu, kalau dia GLBB, bla bla bla. Tapi di sini nggak bisa dikerjakan seperti itu. Di sini jembatannya adalah kalian harus mengerjakannya lewat hubungan antara usaha dan energi. Jadi kira-kira seperti itu ya, challenge-nya untuk chapter 4 ini. Kata kuncinya untuk chapter 4 ini adalah seperti itu. Kita akan membahas tentang usaha dan energi. Kalau usahanya sendiri kan simple ya, rumusnya sudah ada, kamu sudah paham. Nanti yang akan menjadi rumit itu adalah pada saat sistemnya itu, kegiatannya itu mengandung lebih dari satu jenis energi. Ya, jadi benda misal didorong dari sini ke sini gitu. Tentu dia punya EK kinetik, tentu dia punya potensial pada saat di sini. Punya H. Dia punya gaya gesek. Ternyata gaya gesek itu kan non-konservatif. Dia punya usaha non-konservatif. Gitu loh. Jadi pengembangannya jadi seperti itu. Terus benda dilempar gitu kan. Oh punya motion, punya kinetik, energi kinetik, oh punya potensial. Punya apa lagi ya kira-kira gitu. Ya. Tapi ya relax saja lah. Kita lewati dengan enjoy dan dibikin menyenangkan ya. Seperti kalau mengupas bawang itu, kalau kita relax, kalau kita ikhlas gitu. Ikhlas itu artinya paham nggak paham ya sudah aku akan terima. Kalau aku nggak paham aku harus baca lagi. Aku harus belajar lagi, tanya, berlatih dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kalian enjoy, relax dan ikhlas tentunya ya, yang bisa merasakan ikhlas itu cuma kalian ya. Kalian sendiri gitu. Nanti itu pasti kerasa ya, lebih nerima gitu. Aku harus bisa Bu ya, tapi bisanya itu harus kalian apa ya, harus disupport gitu ya, harus disupport sama sistem dari kalian juga sendiri gitu. Nggak bisa sistem kebo semalam, nggak bisa ini karena sudah saya bahas, saya sudah harus mengumpulkan
soal-soal gitu ya untuk ujian kalian walaupun masih 2 minggu lagi, berarti kalian juga harus sudah bersiap untuk berperan. Ya midterm itu nggak akan ada lagi gitu kesempatannya gitu. Jadi half semester ini kalian harus lalui tanpa ketinggalan apapun gitu ya. Oke, ini dikerjakan waktunya 1 menit. Berapa hasilnya? Delapan belas, Bu. Siapa ini? Saya tulis dulu. Siapa? Erik, Bu. Erik. Ayo. Erik ketemu berapa, Erik? 18, Bu. 18 Jul ya. Oke. Siapa ini? Azil, terus Wibaga, terus Doni. Gak usah banyak-banyak. Rehan sama Rashid, udah. Saya juga 18. Oke, Doni 18 ya? Pas ya harganya ya? Lagi? Itu Azil, Bu. Apa? Itu yang 18 tadi Azil, Bu. Oh, Azil. Oke, Doni berapa Doni? 18 akar 3, Bu. Oke, 18 akar 3. Saya juga 18 akar 3, Bu. Wibaga. Oke, Wibaga. Bu, Terus? saya juga 18 akar 3, Bu. Oke, Rehan. Yang nggak sempat saya sebut, yang sudah menghitung, kamu tulis di chat ya. Nanti ini kan saya rekam, jadi saya bisa nyatet. Oke, yang nggak sempat, kamu tulis di chat ya. Bu, saya ralat akar 3 deh, Bu. Siapa ini? Azil. Azil, Azil, oke. Oke, kita buka ya. Yang sudah menghitung tapi belum sempat raise hand, karena kita harus finishing, kamu tulis di chat ya. Ya, menghitung kerjanya adalah FD cos theta. Nah, 30 ini kan sebenarnya sudut istimewa ya. Kamu boleh menuliskannya itu dalam akar 3, boleh, sangat boleh ya. Atau kamu mau menghitung juga tidak masalah. Ya, biasanya kalau soal IC itu boleh pakai kalkulator gitu. Jadi boleh dalam seperti ini, boleh dalam ini. Kalau dihitung benar nggak? Sama nggak dengan 18 akar 3? Halo? Beda Sama ya? sedikit, Bu. Iya, beda koma-koma kan ya. Ini kan pastinya kalau ini ubah jadi setengah akar 3 kan si 12-nya dibagi 2 jadi 6. 6 kali 3 kan 18 kan ya? Iya, kalau di kalkulator dapat 31,1769 bla bla bla. Oh ya gitu. Ya mungkin pembulatannya sedikit ini ya, pendekatan lah, karena memang koma-koma jadinya memang harus didekatkan. Tapi pada prinsipnya sama. Oke, kita lanjut. Contoh 4.2. Waktunya 2 menit dari sekarang. Kalau gini kan kalian memaksa untuk berlatih. Saya biasanya pengen jadiin short quiz, tapi kok saya lupa agak ngedit soalnya. Sudah nggak apa-apa. Short quiznya next week lagi mungkin. Ketemu berapa?
Oke. Siapa itu? Two participant raise hand. Emil sama Azil. Banyak sih, tak panggil dulu. Emil, Azil, Doni, Baihaki, terus Raihan, terus Sair. Nah, itu. Yuk. Yang tadi saya panggil. Langsung. Emil, saya nemunya 300 Joule, Bu. Emil ketemu 300 Joule. Next. Tadi yang sudah saya panggil, namanya. Ini 400 Joule, Bu. Berapa? 300. 400. 400. Oke, next. Saya Aziel Azil, dapat 300 juga, Bu. 300. Next. Next tadi yang saya panggil. Saya dapat 300, Bu. Saya 300. Oke, Saya juga 300 kok, Bu. Rehan 300. Bu, izin ralat, Bu, Doni. Doni berapa? 300, Bu. 300. Oke, sama Bayhaki semua juga ya. 300, Bu. Baihaki, oke. Kalau sudah seragam gini, ibaratnya ini probabilitas itu modusnya itu yang paling banyak muncul itu biasanya itu jawabannya gitu. Ya, tapi kita lihat sih. Yang udah ngitung belum sempat tulis di chat ya. Nah, ini kalian sudah mahir ya menggambarkan diagram gayanya. Ini diagram gayanya ini sebenarnya di sini gitu ya. Cuma karena dia posisinya di bawah, takut rancu sama theta, akhirnya dia dituliskan di sini. Boleh tabu, boleh, nggak masalah ya, kan hanya diagram bebas gitu. Terus arah P ini kan sama aja ke sini dan ke sana gitu ya, searah sumbu X positif lah kalau di XY. Jadi tidak masalah dituliskan ke sini, ke sana juga boleh. Karena benda bergerak dengan kelajuan konstan, ya kadangkala soal itu memberikan kita informasi tersembunyi gitu ya, yang kadangkala kita nggak sadar gitu. Padahal kita sudah selalu membahasnya. Kalau dia kelajuan konstan berarti kan dia gerak lurus beraturan, yaitu GLB. Kalau GLB berarti dia nggak punya A atau percepatannya itu 0 gitu. Sehingga kalau kita tinjau di hukum Newton ya sigma F-nya akan sama dengan 0. Nah, itu yang merupakan relate ya, sesuatu yang berkaitan yang kadang-kala kita lupa gitu. Nah, karena kita butuh usaha itu butuh gaya ya, gaya yang bekerja atau yang dikenakan pada objek, maka kita tinjau sistem ini menggunakan hukum Newton yang sudah kita pelajari di dinamika partikel ya. Ya kata kuncinya ini kelajuan konstan, berarti percepatannya 0 gitu kan. Ada apa saja? Ada P dan ada W sin theta. Ya, dari mana W sin theta? Kamu sudah belajar di mana? Di dinamika ya. W itu arah ke pusat bumi, berarti yang ke sini adalah W cos, yang arah sana adalah W sin. Karena dia bergerak ke atas, tentunya dia bertolak belakang dari arah percepatan benda. Kita sudah sepakat bahwasanya arah gerak benda itu biasanya diasumsikan sebagai arah positif, ya. Jadi ini jangan dilupakan. P minus W sin theta sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ya tadi dia kelajuannya konstan, berarti A-nya sama dengan 0. Ya. Ini di matematis biasa, kalau sudah level sini, tugas fisika, secara fisikawan kalian sudah selesai sampai sini. Sisanya adalah matematis. Jadi kalau sampai sini masih ada yang miss, berarti kalian harus note yourself gitu ya, berarti aku harus lebih hati-hati gitu. Nah, setelah ketemu P-nya, karena kita butuh kerja, maka tinggal dikerjakan seperti biasa. Karena di sini P-nya sudah sejajar dengan bidang lintasan, maka ketika dimasukkan ke PD cos theta, theta-nya 0 gitu ya, karena dia kan sejajar gitu. Tidak ada sudut antara P dan bidang tersebut. Maka tinggal langsung aja Bu dikerjakan 60 kali 5, 300 Joule. Kemudian, atau kita juga bisa meninjau gitu ya, kita bisa meninjau sistem itu bila balok itu diangkat sampai ke puncak. Jadi ceritanya dia diambil, diangkat terus sampai di puncak.
tanpa melalui bidang miring gitu. Jadi nggak lewat sini, mungkin dia lewat tangga gitu ya, atau entah dilempar atau apa gitu. Intinya kan tetap ada usaha gitu ya. Maka kerja yang dilakukan adalah W sama dengan MG kali H. Nah, ini nanti yang akan relate sama kaitannya sama energi. Ternyata tetap kita bisa lakukan gitu ya. Jadi sudah mulai muncul ya jembatan-jembatan tadi yang akan saya bilang yang akan beranak tadi itu antara W dan EP. Kemudian contoh 4.3. Oke, waktunya 2 menit. Ada yang udah dapat? Sometimes gaya eksternal itu tidak selalu diperoleh dari bidang X ya. Kadangkala dari bidang Y kan itu juga ada proyeksinya. P sin theta kan ada elemen P gitu. Bisa jadi dia bisa terbantu ketemu dari situ juga nggak masalah gitu. Dari mana aja bisa kalian dapetin. Ada yang udah dapat? Bentar, Bu. Oke. Bu, izin menjawab. Ya, siap. Sair. Berapa, Mas? Kalau salah nggak apa, Bu ya? Nggak apa-apa, emang aku pernah marah. Nggak pernah kan? 20.000 akar 2. 20.000 akar 2. Berarti saya tulisnya gini aja deh. 2 kali 10 pangkat 4 akar 2 gitu ya. Ya. Lagi? Ya, Bu. Saya dapat 10 kilojoule, Bu. 10 kilojoule. Siapa ini? Wibaga. Iya, Bu. Ya. Kalau kalian pakai kalkulator, better langsung cari nilainya ya. Meskipun koma-koma nggak masalah. 10.000 ya berarti. 10 pangkat 4 ya. Izin jawab, Bu. Ya, 10.000. silakan. Erik. 10.000 akar 2, Bu. 10.000 akar 2. Kalau kamu punya kalkulator, kamu langsung cari angkanya ya. Ya, Bu. Akar 2 berapa kalikan 10.000. Siapa? Ayo. Izin menjawab, Bu. Menjawab. Aziel. Ya, 10.000 juga. oke. Azil 10.000 aja. Iya, Bu. Iya, 10.000 10.000. aja. Oke. Lanjut. Izin menjawab, Bu. Emil, Bu. Emil, berapa? Saya 7.071,06. 77.000.
7.071,06. 1071,06 Joule. Oke. Next. 3 Bu. lagi. Siapa ini? Rasid Rasid 3.000 Bu, 3.000 Joule. 3.000 Joule. Variatif ya. Berarti ini celah kesalahannya banyak nih. Kalau terlalu beragam itu berarti potensi salahnya besar. Lagi, next. Raihan 5.000 Jawab. akar 2, Bu. Si Raihan 5.000 akar 2 Joule. Terus Alfa 20.000 akar 20.000 Joule, Bu. 10.000 Joule. 20.000. 20.000. Oke. Siapa? Alfa. Alfa 20.000. Berarti 2 kali 10 pangkat 4 Joule. Next. Alfa Joule. Siapa? Alfa Joule. Elfat. 10.000 akar 2. Elfat sama kayak Erik. Kayak ini. Terus? Doni, Bu. 12.500 akar 2. Doni. Taruh sini. Biar muat. Doni berapa, Mas? 12.500 akar 2. 12.500 akar 2 Joule. Oke, sisanya tulis di chat ya. Nah, kita harus biar kebahas semuanya. Ya, yang raise hand kamu tulis di chat, Mas. Berarti biar saya tahu. Seorang anak menarik balok dengan sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal sejauh 100 meter. Perpindahannya sudah jelas. Kelajuannya konstan, berarti A-nya 0. Sudutnya sudut istimewa. Mau sin, mau cos tetap setengah akar 2. Ya. Berapakah kerja yang dilakukan anak terhadap balok bila koefisien gesek kinetisnya 0,2, μk-nya 0,2, masa baloknya 50. Diagram gayanya adalah kira-kira seperti ini. Ya, ada balok, terus gaya eksternalnya dia dimisalin P, maka proyeksi terhadap X dan Y-nya seperti biasa, P cos theta, P sin theta, ada gaya normal, ada gaya berat ya, kemudian ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dari arah gerak benda. Maka proses pengerjaannya sama seperti tadi ya. Tinjauannya adalah baik bisa kita lakukan terhadap sigma fx sama dengan 0, ada p cos theta minus f sama dengan 0, persamaan 1, kemudian ada sigma fy sama dengan 0. Kenapa ini 0? Karena tadi sudah dibilang kelajuannya konstan. Berarti A-nya sama dengan 0, berarti sigma fx-nya sama dengan 0. Bukan berarti dia nggak ada gaya, ada, tapi resultannya itu sama dengan 0. Ya. Sigma fy ada apa saja? Tadi ke atas P sin theta plus gaya normal minus W. Ya. Ini adalah persamaan 2. Hubungan antara gaya gesek dan gaya normal ini kita tahu hubungannya adalah F sama dengan μk kali N. Ya. μk kali N berarti N-nya bisa diperoleh dari sini nih. Ya. Berarti N sama dengan W minus P sin theta. Berarti N di sini nanti ketika dimasukkan ke sini, P cos theta minus mu k kalikan W minus P sin theta. Ya, sama dengan 0. Karena kita butuh P, maka ini bisa dikalikan ke dalam kan sebenarnya ya. P cos theta minus mu KW plus mu P sin theta sama dengan 0. Kita butuh P, maka yang tidak ada urusan dengan P pindah ke ruas kanan. Berarti kita buat P cos theta plus mu P sin theta sama dengan mu KW. Ya. Karena kita butuh P, P-nya dikeluarin. P dikalikan cos theta plus mu K sin theta sama dengan mu KW. Kita butuh P, dia harus sendirian. Berarti sisi ini dibagi dengan sisi ini. Karena kan pengali kan. P dikalikan sesuatu sama dengan something. Berarti untuk mencari P ya, something ini harus dibagi dengan ini. Ya. Berarti P sama dengan mu KW dibagi cos theta plus mu K sin theta. Sama ya dengan sini. Cuma ini versi singkatnya. Kalau besok ujian kamu harus cerita ini ya. Historinya harus cerita. Bu,
Boleh nggak Bu saya langsung memasukkan saja informasi yang ada di sini? Ya boleh saja, berarti nanti kamu dalam P, di sini juga dalam P. Kalau angka-angkanya dimasukin. Kalau kamu analisis seperti ini, masih label masing-masing, satu catatannya, be careful ya. Saya lagi-lagi bilang be careful. Jadi apa? Pada prinsipnya ya fisika, bahasa fisikanya sampai sini, sisanya ini adalah matematis. Ketelitian kalian menulis simbol, ketelitian kalian membagi, mengali, itu adalah your responsibility, masing-masing dari kalian. Ya, jadi kalau kalian masih lemah di situ, diasah lagi, mumpung masih ada waktu. Ya, biasanya gimana? Dipaksa menulis, diulang-ulang sampai kalian itu terbiasa. Ya, at least familiar lah. Besok-besok kalian nggak kaku gitu loh. Ada yang akan ditulis 2 layer pertama, 3 layer pertama, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kerja yang dilakukan oleh anak ketika sudah tahu rumusan P, mu K ada, W ada, cos theta ada, mu K ada, sin theta ada, ini kan harusnya should be clear dan harusnya dapat angkanya. Ya. Karena sudah kalian sudah kerjakan dengan benar, kalian sudah berhati-hati, ini kan harusnya merujuk ke riset yang diinginkan, Bu. Berapakah P eksternal yang dilakukan anak terhadap balok tadi. Maka dihitung matematis biasa. Kita butuh W sama dengan P kali D, ya. Itu membentuk sudut, berarti PD cos theta. Ya, tetap seperti biasa. Nanti tugas kalian adalah merumuskan berapakah P tadi. Ya, dari alur cerita hubungan hukum Newton tadi. Yang kita sudah pelajari di dinamika. Ya. Kemudian sisanya ini ya perkembangan yang kita pelajari hari ini, usaha adalah gaya kali perpindahan. Kenapa masih ada cos theta? Bukannya dia membentuk sudut 45, tidak sejajar gitu ya, atau elemen yang sejajar itu adalah P cos theta, tinggal dikalikan dengan D. D-nya sudah ada, cos theta-nya adalah setengah akar 2. Hasilnya kira-kira seperti ini. Tadi ada yang 20.000 akar 3, 10.000 akar 3. Ini kalau saya bikin akar 3 kira-kira berapa ini? 10.000 akar 3 kah? Halo? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Coba tadi, yang 10.000 akar 3, 20 akar 3, kalian tersesatnya atau miskontaknya sampai mana? Level mana? Coba disampaikan 1, 2 untuk salah Sair. salah konsep soal sih. Saya kira tadi bidang miring. Oh, kamu pikir bidang miring terus? Itu Sair, kurang teliti melihat sistem, dikira bidang miring ya? Iya, Bu. Ya wes. Yang lainnya tadi. Kalau saya dapat 10.000 gara-gara gaya normalnya salah, Bu. Gaya normalnya, oke, sepele ya, tapi akhirnya besar ya selisihnya ya. Oke, sudah tahu kalian titik-titik lemahnya. Terus siapa lagi tadi? Ayo dilihat ya. Sudah paham nggak yang saya jelasin ini? Halo. Halo. Paham, Bu. Ya, oke. Paham, Bu. Ya, oke. Ya, intinya semuanya berproses ya, semuanya berproses. Kadangkala soal itu dikerjakan satu tinjauan sigma fx saja sudah ketemu. Kadangkala kita butuh menghubungkan keduanya seperti waktu dinamika kemarin ya. Karena pada prinsipnya kita ujung-ujungnya butuh mencari berapa gaya eksternal tadi ya. Tidak berurusan lagi sama A biasanya kalau ciri khas kerja ya. Jadi punya ciri-ciri masing-masing. Kalian sudah bisa belajar gitu dari tipe-tipe soal. Oke, sekarang ini saya hapus dulu. Ini kamu latihan kerjakan ulang ya, merumuskannya. Kalau ini kan mungkin lebih sederhana ya. Andaikan gaya berubah terhadap posisi ya fx, ini untuk gaya yang tidak konstan ya, dan arah gaya searah dengan arah gerak x,
gerak X, maka kerja yang dilakukan oleh gaya berubah. Gaya berubah ini dari X1 sampai X2 ditunjukkan pada gambar ini untuk kasus yang pada saat orang atau siapapun memberikan gaya eksternal pada benda, gayanya itu tidak konstan gitu loh, dia berubah-ubah. Misal kalian mendorong meja, awalnya masih lemas biasa, terus kalian makin kuat gitu ya. Intinya kalian memberikan gaya itu nggak konstan gitu loh, berubah gitu kan. Maka bagaimana cara menghitung usahanya gitu kan, atau kerjanya gitu. Maka pada prinsipnya adalah kita mencari pendekatan ya. Jadi dibagi menjadi interval-interval kecil, nanti proses pengerjaannya di sigma, kemudian di limit, terus diintegralin gitu. Jadi di sini kalian akan bertemu dengan proses mengintegralkan, karena kan dia ingin menghitung berapa luasan di bawah kurva ini gitu kan. Jadi punya interval X1 sampai X2, kemudian fungsi fx-nya berapa, kamu kerjakan, nanti ketemu deh gitu ya. Jadi ini adalah untuk hubungan kerja pada gaya yang tidak konstan. Pada seperti biasa operasi statistik itu kan berarti W totalnya adalah menjumlahkan ya, dari W1 sampai ke N, kemudian kita bisa lakukan penjumlahan dengan sigma antara force ke I kalikan delta X ya. Kemudian kita bisa melakukan pendekatan ya, akhirnya juga at the end ya pengerjaannya integral seperti biasa. Nah, saya nggak paham kalian dapat kalkulus apa enggak, tapi sebenarnya waktu di senior high school kalian sudah dapat ya pengantar tentang integral dan diferensial. Nah, biasanya di sini itu dia masih sederhana gitu ya, masih ordernya 1 atau 2. Jadi misal fungsi X-nya itu 2X gitu ya, 2X kuadrat. Nah, kalian diminta mengintegralin. Maka ya seperti biasa, ini biasanya 2 kali setengah X pangkat 3 gitu. Ya, dikurang 1 ya, 1/3 ya, 2/3 X pangkat 3 ya, ya berarti gini, karena kalau dia turun nanti jadinya 2X kuadrat gitu. Kalau ini diintegralin. Kalau saya prinsipnya adalah biasanya saya mencoba untuk ngerjainnya secara diferensial, karena mereka kan kebalikannya. Jadi kalau aku turunin, nanti dia jadi ini gitu. Ya, atau seper N ditambah 1 kali X N plus 1 gitu biasanya untuk integral. Intinya ini tidak akan rumit, tidak akan eksponensial pangkat berapa. Karena kalau sudah masuk eksponensial itu bahasanya sudah bukan kalkulus sederhana lagi, ini kalian harus mengerjakan pakai multiplier Lagrangian, terus fungsi gamma dan lain-lain, itu jadi runyam, belum tempatnya belum di sini gitu ya, bukan di sini. Jadi misal besok ini keluar tidak masalah, pengerjaan integral dan diferensialnya masih sederhana dan kamu bisa ya. Kamu bisa, kalau kamu nggak bisa berarti kamu kurang latihan gitu. Jadi kamu harus asah nih. Ya, jaga-jaga ini besok keluar. Mungkin saya nggak ngeluarin, tapi bisa jadi dosen yang lainnya pada saat dikocok, terus kalian kebagian soal itu, gitu ya. Akhirnya kan kalian nggak ready, gitu, nggak siap. Nah, hubungan antara usaha dan energi, ya, pada prinsipnya antara usaha dan energi, mereka sama satuannya, ya, satuannya joule atau newton meter, gitu. Kalau secara narasi, definisi energi itu adalah kemampuan melakukan usaha ya, jadi they have some relationship gitu ya. Nah, energi secara mekanik yang pada umumnya kita ketahui gitu ya, ada istilahnya energi kinetik, kemudian energi potensial, kemudian energi panas atau thermal. Ini juga kalian juga sudah fasih ini tahu gitu. Kalau kinetik ini relate sama motion ya, atau benda yang bergerak, yang biasanya dia punya velocity karena nanti besarnya adalah setengah mv kuadrat. Kemudian kalau potensial ini adalah energi yang tersimpan pada benda yang berkaitan dengan gaya-gaya yang bergantung pada posisi. Ya, ini adalah gaya-gaya yang bergantung pada posisi. Jadi posisi itu sangat krusial bagi mereka. Jadi siapapun yang punya gaya yang dia sangat corresponding dengan posisi, dia akan punya energi potensial atau konfigurasi sistem atau benda ya.
Contohnya ada gaya gravitasi, ada gaya pegas. Gaya gravitasi ini sangat butuh ya tinjauannya terhadap jarak ya. Kalau kita lihat kan dia butuh H gitu ya. Kalau gaya pegas ini jelas ya, F sama dengan minus Kx gitu. Kalau di tinjauan lebih jauh ada gaya Coulomb ya, interaksi antara dua partikel ya, partikel seperti elektron atau positif negatif gitu. Tapi kita belum bahas Coulomb di sini, jadi lebih yang dibahas ya gaya gravitasi, gaya pegas gitu. Gaya Coulomb nanti di habisnya midterm gitu ya, atau enggak deh, kayaknya dia fisika dasar 2 ya. Kalau fisika dasar 1 masih membahas mekanika sama fluida. Nah, kemudian thermal, gerakan molekul-molekul dalam sistem atau benda yang berkaitan dengan temperatur ini biasanya nanti kaitannya sama termodinamika ya. Termodinamika tuh sangat besar sebenarnya bahasanya. Nah, sekarang layer pertama ya, kalian harus ingat nih, be ready, karena nanti ini akan seperti tangga gitu. Jadi dia akan naik pelan-pelan, tapi tangga yang bawah masih ada kaitannya gitu ya. Hubungan usaha dengan energi kinetik. Ya, dari judulnya hubungan usaha dengan energi kinetik. Apa ternyata hubungan antara usaha atau W tadi dengan energi kinetik? Ternyata usaha total yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, ini diingat ya. Hal yang harus kalian ingat pertama yang harus kalian hafal gitu ya. Usaha total itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kalau perubahan berarti energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Berarti setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Ini kan dia bilang perubahan ya. Perubahan itu biasanya selisih. Nah, dari mana historinya itu, Bu? Historinya adalah kaitan antara hukum Newton itu sendiri ya, dan juga tinjauannya terhadap jenis gerakan benda ya, karena di sini kita kan energi kinetik ya. Kalau energi kinetik berarti dia harus punya velocity gitu ya, harus ada perubahan kecepatan gitu kan. Ini misalkan sebuah mobil atau bus bergerak gitu ya, maka dia akan punya hubungan A. Nah, kalau sudah kita membahas A berarti dia jenisnya bukan GLB tapi GLBB ya. Ini rumus apa sih, Bu? Ini sebenarnya rumusnya sama dengan yang kalian sudah ketahui. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS atau 2AD. Ya, hanya dibuat dalam A saja gitu loh. Nothing special, kalian sudah kenal dengan ini. Kalau pindah ke ruas sana kan jadi 2AD. Ini kan VT kuadrat minus V0 kuadrat. V0 kuadratnya pindah ruas. Jadi kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS atau 2AD ya. Oke, kita keep A ini. Untuk apa A ini? Untuk dilihat atau disubstitusikan ke rumusan hukum Newton 2. Ya, F sama dengan M kali A. Nah, kalau kita bahas GLB, tentu dia nggak punya A. Ya, nggak akan ketemu tuh kalimat ini, definisi ini. Jadi, hasil A tadi dimasukkan ke sini. Matematis biasa, berarti M dikalikan dalam kurung VT kuadrat minus V0 kuadrat plus 2D. Ya, dikalikan ke dalam, M-nya dikalikan ke dalam, jadinya M VT kuadrat minus M V0 kuadrat. Setengahnya tetap ada di dalam. Yang keluar D-nya, ya. Kenapa? Biar bisa kelihatan rumusan energi kinetiknya. Ya. Ini kan sudah rumus energi kinetik. Energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, ya. Akhir aksen mungkin ya, 0 gitu. Nah, D ini kemana? Dia urusannya sama F, ke sana kali silang. Ini kan F per 1. Kalau kali silang ya F ketemu sama D. Ini ketemu ke sana, ya. F kali D, oh ternyata F kali D itu kan definisi usaha, sehingga bisa ditulis usaha sama dengan setengah MV kuadrat minus setengah MV0 kuadrat. Atau bolehlah dikasih T di sini untuk ngasih tahu dia kecepatan pada ke T. Berarti kan akhir ya, dikurangi awal. Ini adalah hal pertama yang harus kamu ingat. Kenapa, Bu, sebegitu penting hal ini? Karena nanti berikutnya di soal kalian akan ya
akan menemukan bahwasanya hubungan ini akan sangat bermanfaat. W sama dengan delta EK. Ya. Delta EK di sini kan setengah MVT kuadrat minus setengah MV0 kuadrat. Kamu di sini ada F kali D. V0 dikasih tahu, F dikasih tahu, D dikasih tahu, kamu akan ditanyakan V2. Gitu. Ya, jadi seperti itu kira-kira hubungan ini akan dipakai di soal. Gimana bahasanya? Tentu akan dibikin sedemikian rupa, kamu akan berpikir ke sana kemari. Gimana ya, ngerjain ini enggak ya? Dihitung gini enggak ya gitu. Padahal pakai hubungan ini itu sudah menjadi jembatan, kamu bisa mencari salah satu parameter yang ditanya gitu. Ya, jadi ini penting untuk kalian ingat. Nah, kemudian bagaimana untuk gaya yang berubah? Apakah sama hubungan antara W dan delta EK tadi? Ternyata dari hasil analisis matematis, Fx kemudian diganti MA, kemudian A-nya diganti ADX-nya diganti dV per dt, ya, dV per dt itu kan A gitu kan. Kemudian agar muncul nanti dalam VDV, di sini dikasih bantuan ini ya. Ini kan kalau dicoret balik lagi ke sini gitu. Cuma karena hubungan ini itu akan sangat membantu untuk memunculkan V gitu ya, VDV, maka dipakai gitu. Ya, trik sajalah, trik matematis. Terus nanti karena kita butuh dalam VDV, karena kita butuh hubungan energi kinetik harus setengah MV kuadrat, maka dikerjakanlah gitu ya sampai dalam bentuk V gitu. Dan ternyata tetap diperoleh bahwasanya untuk gaya yang tidak konstan, hubungan antara kerja dan energi kinetiknya sama ya. W sama dengan delta EK gitu. Ini diingat. Ini rumusan pertama yang harus kita keep. Kapan dipakai Bu nanti pada saat sistem itu punya energi kinetik ya. Kemudian ini adalah energi kinetik rotasi. Ini mungkin ini sebenarnya tidak ada ya, tapi saya kasih khusus untuk kalian biar kalian lebih luas gitu ya jangkauannya, karena kita nggak tahu besok kalian akan dapat soal dari siapa, terus apakah sudah dibahas atau enggak. Jadi I think it will be useful. Entah keluar atau tidak, tetap akan ada gunanya ya. Pada prinsipnya sama, hanya saja nanti tinjauannya dia terhadap sudut ya, karena kan di sini dia gerak rotasi gitu. Kalau kalian pernah ingat dulu waktu kita membahas gerak rotasi, ketika ini R, kemudian ketika kita ngambil elemen ds di sini, ya, kemudian kita punya d theta gitu ya, maka tinggal dikalikan r d theta. Nah, di sini kita akan dibantu oleh torsi ya, karena F dikalikan R itu kan definisi torsi gitu. Torsi berarti terhadap theta 0 sampai theta torsi d theta. Nah, karena kita harus mengarahkan dia ke kecepatan sudut, maka kita harus mencari definisi torsi ya. Terhadap apa? Terhadap percepatan sudut. Ternyata torsi itu sama dengan momen inersia dikalikan alfa atau percepatan sudut. Jadi diganti lagi kayak model tadi ya, dicari hubungan-hubungan sehingga dia diarahkan gitu ke sana gitu. Ketika sudah lahir alfa, maka omeganya lebih mudah karena alfa itu adalah d omega per dt ya. Terus diarahkan ke omega sehingga nanti ketemulah hubungan antara usaha ya. Usaha pada gerak rotasi adalah delta energi kinetik rotasinya. Energi kinetik rotasi adalah setengah I kali omega kuadrat. I adalah momen inersia, omega ini adalah kecepatan sudutnya. Ya, jadi ini kalian harus ingat karena rotasi ini sebenarnya rare sekali keluar, tapi bisa jadi keluar gitu. Ya, karena kita kemarin kan di kinematika sudah membahas gerak rotasi gitu. Walaupun memang pada umumnya di soal itu kebanyakan kinematika sih, kalau soal-soal rotasi seperti yang kemarin saya mention itu ya. Nah, kemudian untuk contoh soal ini, coba dikerjakan 2 menit.
Ada yang benar ya? Tadi ya Rifki ya, 8.000 ya. Saya sebentar mau ke toilet bentar ya. Ada yang udah dapat? Sebuah balok masanya 40. Mula-mula diam di atas permukaan mendatar tanpa gesekan. Jadi dia nggak punya gaya gesek. Jika pada balok diberi gaya mendatar, ya Zaki berapa? Saya Halo. ketemu 5.120, Bu. Sebentar, saya catat di sini. Delta IK-nya berapa? 5.120. Oke. Rashid. Saya ketemu 16.800, Bu. 16.800. Oke. Berikutnya. Saya Bu, Sair. Cair. Berapa? 15.680. 15.680. Oke. Baik, berikutnya. Berikutnya yang raise hand. Boleh ganti. Raihan, Bu. Rehan. Dapat 980. 890. Rehan. 980, Bu. 980. Gini. Iya, kurang lebih, insya Allah. Oke. Masih beragam nih ya. Hati-hati. Cepat boleh, tapi harus hati-hati ngitungnya. Ya, saya panggil aja. Kalian kalau nggak dipanggil nggak ngomong. Syair, kamu bisa lower hand yang sudah ngomong ya. Tasa, Gemilang. Ya, Tasa sama Gemilang. Tasya 5.120, Bu. Kita tulis. Tasa 5.000 berapa, Mbak? 120. 5.120. Oke. Gemilang? 15.680, Bu. Gemilang sama kayak Syair ya? Iya, Bu. Oke, saya kasih tanda Pak bintang. Ada lagi? Dua yang sama, yang lainnya masih beda. Reza ketemu 15.680. Sama kayak Syair ya, Reza ya.
Ada lagi? Kita buka ya. Kita buka. Yang sudah ketemu nulis di chat aja. Ini di record, jadi saya ada pegangan. Nah, hati-hati ya pada saat ada soal yang di sini dia itu masih dalam bentuk fungsi ya. Sebenarnya nggak masalah mau dalam bentuk fungsi apapun, kalau alur kalian yang sudah kalian kerjakan itu benar, insya Allah pasti benar. Sebuah balok masanya 40. Kamu sudah punya masa balok, mula-mula diam di atas permukaan mendatar tanpa gesekan. Berarti dia nggak punya gaya gesek. Jika pada balok diberi gaya mendatar yang berubah terhadap fungsi waktu, F sama dengan 60T plus 40, dalam Newton untuk F-nya, dan T-nya dalam second. Berapakah perubahan energi kinetik dari balok tersebut setelah 4 second? Kan kalian ditanya berapakah delta EK ya. Nah, kalau kalian sudah tahu dia ingin bertanya delta EK, berarti kan kalian sebenarnya butuh kecepatan akhir dong. Karena delta EK ini kan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 atau MV0 gitu lah ya. Boleh pakai 0, boleh pakai 1. Kalau yang ini kan jelas 0 ya. Karena dia kan diem, nggak punya velocity. Jelas ini akan hilang nih yang ini. Nah, kamu berarti butuh V2 gitu loh. Nah, dari mana kamu bisa dapetin V2? Dari alur sini kamu bisa kaitkan dengan sigma F sama dengan MA. Nah, kemudian setelah dapat A, ini kan masih pasti dalam DT gitu ya. A itu kan adalah dV per dt gitu loh. Nah, kalau dikali sila kan nanti jadi ADT sama dengan dV. Kalau diintegralin ini kan nanti jadi V, ini kan nanti integral ADT gitu. Ya, ini pasti ketemu ke V judulnya ini. Nah, mari kita lihat. Nah, benar ya. Jadi kita butuh A dari hubungan hukum Newton 2 gitu. Kenapa hukum Newton 2-nya itu nggak 0, Bu? Kan dia itu GLBB, dari diam, kemudian dia bergerak. Akselerasi dari T0 second ke T4 second. Ya, otomatis dia punya percepatan. Ya, dia bukan GLB. A sama dengan F per M. Ini dibagi seperti biasa saja, tidak ada masalah, masih dalam T gitu loh. Ya, ini belum ending, ini masih percepatan ini masih dalam bentuk fungsi waktu gitu. Nah, dari situ ingat kembali bahwasanya A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu gitu ya. Kalau masih ada dalam bentuk persamaan ini biasanya pasti dikerjakan itu dengan integral gitu ya, untuk menghilangkan D ini gitu. Nah, ini tinggal dikali silang saja, A kali DT, berarti DV gitu. Kalau diintegralin DV ini jadi V gitu ya. Kemudian ini integral ADT. Karena terhadap waktu tentu T-nya dari T0 sampai T4 atau T1 sampai T2. Batasnya T1, T2 berapa? 0 sampai 4. Ya. Jadi ini sebenarnya harus lengkap gitu, nulisnya sampai berapa gitu. Nah, kemudian dimasukkan A. Dari mana? Dari sini tadi ya. Jadi dari alur sigma F sama dengan MA tadi gitu. Karena dia nggak punya gaya gesek kan, akhirnya kan F-nya ya hanya F ini gitu. Kalau ada gaya gesek pasti nambah kerjaan, harus minus Fs gitu. Tapi karena dia licin ya hanya ada F, hanya ada persamaan ini gitu. Nah, dimasukkan yang ini 3/2T plus 1 diintegralin. Saya bilang ini kan masih sederhana ya, masih orde 1 gitu kan. Maka disinilah titik yang harus kalian hati-hati. Ya, kalau T ini diintegralin, ini akan menjadi setengah T kuadrat. Jadi kalau ditulis 3/2 khusus T sendiri, ya, khusus T sendiri ini dia akan menjadi setengah T kuadrat plus T plus C, ya. Karena setengah T kuadrat ini kalau diturunkan 2 kali 2 turun ke sini, ini sisa 1 jadi T. Jadi akan kembali ke 32T gitu loh. Ya, jadi untuk mempermudah, kamu harus cek dan recheck setelah hasil itu kamu integralin, kamu harus cek, aku tak turunin deh, ini kembali nggak ke hasil ini. Gitu biasanya saya. Ya, jadi biar tidak runyam sama 3/2, saya biasanya pisahin sendiri. 3/2 nanti dikali hasil T ini kalau aku integralin jadi apa sih? Jadi setengah T kuadrat. Kenapa jadi setengah T kuadrat? Karena ini kalau diturunkan tuh gampang banget ya. Angka atasnya turun ke depan,
terus nanti di atas kurangi 1. Kalau penurunan kan gitu, diferensial. Kalau hasil diintegralin seperti ini ya dikerjakan, berarti 3/4 nanti hasilnya. 3/4 T kuadrat kan? Gitu. 3/4 T kuadrat plus T. Kenapa plus T? Karena K1 ini harus diintegralin. Ya, 1 DT itu akan menjadi T. Gitu. Karena T ini kalau diturunin terhadap DT, ya, angka 1 di atasnya T akan turun ke depan jadi 1. Sedangkan pangkat ini dikurangi 1 jadi 0. T pangkat 0 itu 1. Ya. Makanya ini sangat sederhana, jadi jangan sampai salah. Ya bukan berarti nggak boleh salah, tapi kamu sudah tahu caranya, berarti aku harus mengasah diri jika besok ini keluar. Kan sayang gitu kan, sudah tahu, tinggal diasah lagi, berlatih lagi. Aku tak cari belajar lagi tentang diferensial dan integral. Karena ini ordernya kamu bisa gitu ya, level kamu itu kamu bisa. Plus C, kenapa plus C? Karena biasanya hasil integral itu memang plus C ya. Nanti C ini akan terdefinisi pada saat kamu substitusi variabelnya itu sama dengan 0. Dan ini kita cocok, kita ada T diam. Kalau T diam berarti kan T sama dengan 0. Tentu T sama dengan 0, V-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena pada saat T sama dengan 0, dia diam gitu loh. Dia nggak punya velocity. Ininya 0, ininya 0, ininya 0. Berarti kan C sama dengan 0. Ya. Kok bisa 0 sih? T kuadrat. 0 kuadrat ya kan 0 ya. Sisanya sisa C. Maka C sama dengan 0. Make sure saja gitu. Dia nggak punya nilai gitu ya. Jadi 0. Aman. Berarti persamaan velocity kalian hanya 3/4 T kuadrat plus T. Ini nanti yang akan kamu olah untuk mencari V2 ini. Ya. Gimana prinsipnya ya, tinggal disubstitusikan aja gitu ya, dimasukkan ke persamaan pada saat T sama dengan 4, 3/4 kuadrat plus 4 sama dengan 16. Kalau sudah sampai di level ini, harusnya kalian lebih berhati-hati lagi. Karena tinggal sedikit lagi gitu ya. Maka setelah ketemu V2 atau V pada saat 4 second, ya tinggal kamu masukin aja ke rumus setengah MV2 kuadrat ini. Nanti bisa ketemu. Berapa ini kuncinya ini? Ketutupan. 5.120. Ada yang jawab 5.120? Halo? Saya, Bu. Siapa? Siapa Zaki, yang jawab? Bu. Hah? Bayhaqi. Zaki, Bu. Oh, Zaki. Oh iya. Sama Tasya, Bu. Iya. Zaki. Iya, Zaki benar 5.120. Yang lain ini sudah hampir mendekati. Jadi be careful. Coba Rashid, Sair, sama Reza. Reza apa Reza ini? Gemilang. Kamu di mana bedanya sama punya saya? Saya pakai rumus itu, Bu. Yang apa? Delta EK sama dengan usaha F kali D. F kali perpindahan. Jadi saya cari F-nya dulu baru lihat. Kamu langsungan gitu ta? Gimana, Bu? Kamu masukkan 60 kali 4 gitu ta? Iya. Ya, terus gimana dapat V2-nya? Saya pakai itu, Bu, rumus kan sigma EK sama dengan F kali D. Nanti kamu langsung ketemu F2 gitu, terus kamu masukin ke setengah MV kuadrat ini gitu. Enggak, saya cari F-nya dulu, baru cari percepatan. Dari percepatan saya cari perpindahannya. Oh, kamu dari F ini sudah kamu masukin kali 4 gitu. Saya enggak pakai rumus langkah-langkah yang kayak Ibu ini. Enggak, maksudnya F kamu ini kan dia masih dalam persamaan terhadap waktu. Kamu cari ini nilai F-nya. Iya, langsung saya masukin 4 gitu. Oh ya, kalau konsepnya benar, kalau dari jalan manapun ya harusnya bisa sama gitu ya. Kalau ada yang miss berarti mungkin dicek lagi aja ya Mas ya, Mas Rashid ya. Oke. Ya, nanti sebenarnya nih kita saling cross check ulang sih. Misal aku salah, misal saya yang salah ngitung, kamu juga bisa kontrol gitu, nggak masalah gitu.
Intinya alur berpikirnya itu at least kita harus tahu gitu kira-kira harus cari apa dulu, terus kemana, terus harus mencari apa gitu ya. Kemudian hubungan antara usaha dan energi potensial. Tadi kita sudah belajar tentang hubungan antara usaha dan energi kinetik. Kalau usaha sama energi kinetik berarti soalnya pasti akan membahas tentang velocity ya, karena energi kinetik kan memang setengah v kuadrat andalannya. Kalau usaha dan energi potensial, maka ini akan relate sama hal-hal yang ada kaitannya sama posisi. Tadi seperti gravitasi gitu ya, dan pegas gitu. EP sama dengan mg kali h gitu. Massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Atau bahasa narasi tentang energi potensial ini adalah energi yang tersimpan pada benda yang berkaitan dengan gaya yang bergantung pada posisi. Ini sudah ya tadi. Usaha oleh gaya konservatif. Berarti tadi kita punya ini ya, udah belajar tentang hubungan antara usaha dengan gaya energi kinetik ya. Nanti di sini bisa jadi kita akan ketemu tentang hubungan antara usaha dan energi potensial ya. Kita tadi sudah punya hubungan W sama dengan delta IK. Dari sini siapa tahu kita akan punya hubungan antara W dengan delta EP. Tapi kita nggak tahu apa hubungannya gitu. Sekarang sudah mulai dikenali dengan gaya konservatif. Berarti gaya konservatif ini ada kaitannya sama hal-hal yang berbau energi potensial gitu ya. Tapi kita belajarnya pelan-pelan aja biar kalian nggak bingung. Terdapat 3 benda dengan massa yang sama dan berada pada ketinggian yang sama seperti pada gambar. Ada 3 sistem, 1, 2, dan 3. Sistem 1 massanya, parameternya sama ya, jadi besaran M-nya di benda 1, massa di sistem 2, massa di sistem 3, M-nya sama besar. Terus H-nya juga sama, H, dan H. Berarti misal dia 50 kilo ya sama semuanya 50 kilo. Misal H-nya ini 10 meter ya sama semua 10 meter gitu ya. Yang membedakan adalah lintasannya gitu. Kenapa lintasannya? Kalau benda 1 dia terjun bebas ya, gerak vertikal ke bawah, jatuh biasa. Kalau benda 2 dia melewati bidang miring. Ya, bidang miring nanti dia menempuh sejauh S. Kenapa ini sangat penting? Karena lagi-lagi kita akan kaitkan dengan usaha ya. Kemudian yang ketiga adalah bendanya dilemparin ke atas dulu, nanti dia jatuh ke bawah. Ya, berbeda sama yang ini langsung ke bawah. Ini dia dilemparin ke atas dulu, nanti dia jatuh ke bawah. Tentunya ketiga sistem ini akan punya proyeksi gaya-gaya yang bekerja pada dia, gitu ya. Dan arahnya, arah geraknya. Kalau kita ngomongin hukum Newton, kita harus tahu kemana dia bergerak dan gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Ya. Kalau pada bidang miring, don't forget about W sin dan W cos. Kalau dia ada gaya gesek, W cos ini akan sangat memberikan sumbangsi karena nanti tinjaunya terhadap gaya normal. Tapi kalau dia licin, we don't care about kasar licinnya. Untuk di sini dia nggak membahas tentang ini ya gesekan ya, berarti diasumsikan licin gitu. Berarti proyeksi gaya ini yang paling besar akan menyebabkan benda ini turun adalah W sin. Ya, jadi yang ke sini, yang W sin tetanya. Nah, oke, kita sudah tahu gambaran gaya-gayanya. Ini adalah gaya berat, di sini dia pun juga punya gaya berat yang arahnya ke bawah, gitu ya. Nah, pertanyaannya berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada masing-masing benda? Yang memberikan sama dari ketiganya di samping besaran-besaran value-nya adalah mereka semuanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, dan gaya gravitasi ini sangat kental kaitannya dengan energi potensial. Energi yang sangat bergantung pada posisi. Let's see what happened dari ketiga sistem ini. Benda 1. Kita punya gaya berat, mg, ke arah pusat bumi, kita punya H. Maka kita bisa menuliskan rumusan usahanya sebesar gaya kali perpindahan. Gayanya adalah gaya berat, mg, perpindahannya dia adalah H. Oke, usaha pada benda 1 bernilai mgh. Ya,
Kenapa Bu di sini dia tidak pakai W, Bu? Biasanya kan gaya gerak W. Agar tidak rancu dengan usaha. Karena kita lagi ngomongin usaha yang simbolnya itu work, yang simbolnya itu W, similar sama simbol gaya berat. Sehingga biasanya nanti kita pada umumnya langsung ditulis MG. Di sini biasanya MG sin theta agar lebih berhati-hati saja gitu. Mau kamu tetap tulis W nggak masalah, yang penting tidak terbolak-balik. Paham ya? Jadi tempatkan sesuai porsinya masing-masing. Oke, kita keep yang ini. Sekarang benda 2. Benda 2 posisinya ada di puncak bidang miring, di atas. Tentu dia punya H yang di sini, tentu dia juga akan melewati bidang sini. Sepanjang S ya perpindahannya, gayanya adalah MG sin theta. Kenapa bukan MG? Karena komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan yang hanya dihitung, hanya diurus oleh usaha ini. Jadi MG ke sini nggak ada urusan karena dia sudah diproyeksikan ke sini. Ya, sesuai dengan D atau S. Jadi MG sin theta yang akan berurusan nantinya ketika menghitung W. Ingat ya, MG sin theta yang nanti akan berurusan ketika akan menghitung usaha. Pada menghitung yang lainnya di dinamika partikel juga hanya yang se-inline, yang di sepanjang garis itu yang akan difikirkan. Ada MG sin theta, ada tegangan tali, ada gaya gesek. Ya, jadi mostly tidak akan berurusan lagi sama MG. Kalau dia bidang miring, kalau dia bidang datar masih favorit itu MG, ya karena kan datar gitu. Jadi harus ingat ya, harus ingat nih saya ulang-ulang terus biar kalian ingat. Oke deh, kita tuliskan berapakah usaha yang dilakukan oleh benda 2. Rumusnya masih sama, gaya kali posisi perpindahan. Ada gaya apa Bu di sini? Karena di sini dia tidak ngurus licin ya, diasumsikan licin maksudnya tidak ada gaya gesek, hanya ada MG sin theta. Kan ini gaya alami yang terjadi. Belum ada gaya eksternal lah, apalah, nggak ada ya. Ini purely karena massa tersebut punya gaya gravitasi. Hanya ada MG sin theta Bu, dikalikan dengan S. S ini siapa? Perpindahan yang akan dilewati oleh dia. Kan usaha, ya, perpindahan. Oke, MG sin theta. Nah, sin theta siapa? Depan per miring, H per S. Ya, MG H per S dikalikan S. Oh alah, besar S kan sama value-nya, bisa hilang. Akhirnya lahirlah MGH. Oh my God, ternyata benda 1 dan benda 2 punya usaha yang sama. Sama-sama MGH. Padahal lintasannya berbeda. Satunya bidang miring, satunya terjun bebas. Ada apakah gerangan kok bisa sama? Nanti kita akan lihat di benda 3. Benda 3 bergerak ke atas. Ini harusnya ada tambahan ya, dari A ke B ke C gitu. A ke B ke C sama dengan W3. Usaha yang dilakukan oleh benda 3. Yaitu kita akan melihat WAB, karena dia ke atas dulu ke sini, terus WBC ke bawah sini. Ya. Oke, WAB adalah proses dia melakukan usaha dari titik A ke titik B. Ya. Ada gaya kali perpindahan. Ada gaya siapa? Ada gaya MG. Kenapa minus? Karena arahnya dia ke bawah, padahal dia mau gerak ke atas. Makanya di sini dia minus. Ya. Nah, tadi kita fokus usaha itu harus yang searah gitu kan. Ketika ada yang berlawanan arah ya tinggal berarti ada tanda minus gitu. Minus MG. S siapa? SAB dong dari A ke B. Oke, kita keep ini. Karena siapa tahu mungkin dia akan hilang nanti gitu ya, who knows gitu. WBC, oh berarti WBC adalah usaha selama dari B ke C dikalikan perpindahannya. Ada siapa? F-nya, ada MG. Kenapa positif? Karena pada saat di B dia sudah mau ke bawah, searah dengan pergerakan dia. Makanya dia positif di sini. MG, SBC. SBC ini siapa? Perpindahan dia dari titik B ke C. Sampai sini kan kita lagi ngomongin usaha, Bu. Usaha dari B ke C. Oke, ditulis MG, SBC. SBC ini bisa kita jabarin loh, Bu.
Jadi apa? Jadi H ditambah SAB. Oh, ternyata SAB-nya muncul deh di sini. Dikalikan ke dalam jadilah MGH plus MGSAB. Oh, ternyata hilang. Bersisalah MGH. Halo? Paham sampai di sini? Oke. Paham, Bu. Dari ketiga benda tersebut ternyata menghasilkan usaha yang sama meskipun lintasannya berbeda. Artinya apa hal ini? Karena terjadi karena benda tersebut gaya yang bekerja adalah gaya konservatif. Gaya konservatif berarti apa, Bu? Yang di sini gaya gravitasi. Ya, atau gaya berat tadi. Gaya konservatif adalah gaya yang menghasilkan kerja, dia tidak bergantung pada lintasan. Ya, jadi mau lintasannya bidang miring, mau terjun bebas, mau naik ke atas, turun ke bawah, usaha mereka sama-sama MGH. Ya, selama value M sama H-nya sama tadi ya, kita sudah sepakat. Oh, berarti gaya konservatif itu akan menghasilkan usaha yang juga konservatif. Ya, biasanya nulisnya FK, nanti usaha yang dihasilkan itu adalah konservatif juga. Berarti aku harus ingat dong, Bu, apa saja gaya-gaya konservatif dan gaya-gaya non-konservatif. Iya, ya kalian harus ingat itu. Tapi biasanya cuma 2 kok yang akan dibahas itu. Gaya konservatif itu adalah yang paling banyak keluar ya, gaya gravitasi sama gaya pegas yang akan sering dibahas. Kalau gaya Coulomb, gaya magnet bukan di sini tempatnya, di fisika dasar 2. Ya, jadi kalian hanya care sama ini. Oh, berarti gaya non-konservatif yang kita sangat familiar tuh, Bu. Gaya gesek, gaya tegangan tali itu masuk grup mana? Grup sebelah non-konservatif. Ya, jadi mulai sekarang mulai diingat ya. Tadi kita harus define F itu ada 2, konservatif dan non-konservatif. Di konservatif ini dia tidak bergantung lintasan. Ada 2 yang biasanya sering keluar, gravitasi dan pegas. Ya, gaya-gaya konservatif akan men-trigger usaha juga konservatif. Ya, ngitungnya ya seperti biasa F kali S, nanti dicari F-nya apa, S-nya berapa gitu. Yang non-konservatif berarti kebalikannya, dia sangat bergantung pada lintasan. Gaya gesek, gaya tegangan tali itu sangat bergantung pada lintasan. Kalau bergantung pada lintasan berarti bergantung pada sistemnya masing-masing. Ya, sistem bidang miring, sistem licin, apa bentuk katrol itu berarti sangat bergantung kalau yang non konservatif. Ya. Oke. Jadi ingat tadi hubungannya ya. Berarti apa, Bu, hubungannya berikutnya sebenarnya yang ingin disimpulkan? Yang ingin disimpulkan adalah ternyata usaha konservatif itu sama dengan minus delta EP-nya. Ya, ini historinya ya, dari gaya konservatif itu minus gradien EP. Ini ketutupan bentar. Ini matematisnya. Jadi gaya konservatif itu minus delta EP per delta S. Kalau kali silang, FK kali S itu kan WK. Sama dengan minus delta EP. Ya, tidak terlalu pusing sih. Kalian sudah tahu delta EP itu apa. Ya, berarti minus dalam kurung EP akhir dikurangi EP awal. Ya, potensial kan MGH ya, MGH 2 dikurangi MGH 1. Intinya seperti itu. Oh, berarti kosakatanya nambah ya, Bu. Ya, benar, kita tadi sudah punya W sama dengan delta EK. Sekarang kita punya WK sama dengan minus delta EP. Sorry, saya batuk. Oke, saya batuk. Saya emang punya batuk nih.
Kadang kamu, kadang enggak. Ini contoh soalnya. Oke. Batuknya membandel. Doain ya, cepat sembuh ya batuk saya ya. Tahu doa kalian diijabah. Nah, usaha pada benda 1, 2, dan 3, kita sebenarnya bisa menghitung nih dari hubungan ini ya. Dari hubungan WK sama dengan minus delta IP. Di mana kita sudah tahu delta IP-nya itu adalah delta IP potensial di titik C akhir ya dikurangi potensial di titik A. Tinggal dimasukkan aja tadi MGH2 dikurangi MGH awal ya. Jadi titiknya itu harus akhir dikurangi awal, bukan akhir dikurangi tengah. Nah, di sini dia masih perjalanan ya. Jadi akhir dikurangi A awal. Ya sudah, berarti 0. Potensial di titik C 0 karena nggak punya ketinggian kan, sudah sampai bawah. Terus di sini masih MGH. Pada prinsipnya dia ingin buktikan bahwasanya hubungan usaha konservatif itu sama dengan minus delta IP-nya gitu kan. Dan akhirnya sama, usahanya adalah MGH. Jadi usaha-usaha ini, usaha-usaha gaya gravitasi tadi yang kita sudah klasifikasikan menjadi gaya konservatif, itu akan men-trigger usaha konservatif. Ya, maka nanti simbolnya akan muncul WK, WNK gitu, ya, dan seterusnya. Nah, ini gaya non konservatif. Kita ada 2 menit lagi. Kita bisa tandai sampai di sini aja ya, biar kita bisa maksimalin hari Rabu ya. Oke, saya stop share. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan.